Oh, gitu ya. Cepat sudah. Cepat, cepat. Bagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah rapi semua? Sebelum kita awali kegiatan kita pembelajaran pagi ini, maka kita diawali dengan doa. Kita untuk satu orang pimpin doa. Silakan. Kita berdoa dalam nama Bapa. Ya, silakan. Terima kasih dengan doa yang sudah. Tema kita pada pembelajaran pagi ini yaitu tema 4. Tema yang 4 itu berbagai pekerjaan. Lalu temanya berapa? 3, yaitu pekerjaan orang tua. Tapi sebelum itu saya tanya dulu juga, apakah anak-anak pernah dengar cerita dongeng? Pernah. Ya, waktu tidur lupakan dongeng. Ayah dan ibu, ya? Oh, ayah dan ibu. Baik, berarti anak-anak sudah tahu tentang dongeng. Ya, untuk itu anak-anak, sebelum ke situ kita nyanyi dulu, ya? Nyanyi satu orang yaitu lagu Garuda Pancasila. Semangat, semangat. Teman-teman, marilah kita menyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih kepada Mitra. Nah, baik. Ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kita harus baca cerita dongeng, kamu harus tahu atau harus bisa mengetahui berbagai isi cerita dongeng. Hal-hal penting yang terdapat dalam dongeng. Apa sih? Unsur apa saja? Unsur-unsur penting yang ada dalam dongeng. Kalau berikut kita perhatikan ke depan, di situ di layar sini. Ya, kamu kerja itu tentukan apa saja unsur-unsur yang penting dalam cerita ini, dalam dongeng ini. Dongeng tentang tupai. Untuk itu anak-anak silakan baca supaya masuk bagi dulu, bagi dulu KPD-nya. Baik. Untuk itu anak-anak tentukan unsur-unsur penting yang terdapat dalam teks tadi, dari teks tentang dongeng dan tupai. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang duluan? Ya, maju. Dengar. Teman-teman, ini hasil pekerjaan saya. Judul dalam cerita dongeng di atas. Judul Tupai dan Ikan Gabus. Sifat tokoh: tupai suka saling menolong, ikan gabus bersabar. Tempat. Ya, itu. Awal cerita, tupai melihat ikan gabus lesu. Tokoh, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya, baik. Dalam cerita teks tentang dongeng tadi, bahwa kita harus menentukan unsur-unsur penting dalam cerita. Ya, unsur-unsur penting tadi apa saja? Siapa yang tahu? Yang kamu sebut tadi, yang unsur pentingnya. Budianto. Kita harus saling menolong. Ya, itu dari apa? Bagian dari apa itu? Pesan moral. Ya, pesan moralnya saling tolong menolong. Itu unsur penting. Sifat tokoh. Apa? Sifat tokoh dari ikan gabus dari apa? Tupai suka menolong. Ya, tupai suka menolong. Ikan gabus? Ikan gabus Dia besar. Lalu akhir ceritanya ikan gabus. Tadi tentang dongeng, tapi anak-anak belum tahu apa itu dongeng. Siapa yang tahu apa itu dongeng? Ya, ini, cerita. Siapa lagi yang tahu tentang dongeng? Ya, silakan. Dialog. Bagus, tepuk tangan. Dialog. Sudah? Ya, baik. Bahwa dongeng itu dalam pengertiannya, dongeng itu adalah sastra lama, cerita yang ada pada zaman dahulu. Ya, dia cerita sastra lama yang diceritakan secara fiksi. Fiksi artinya tidak nyata. Bisa mengerti? Atau hanya khayalan, Cerita lama atau sastra lama yang diceritakan secara fiksi atau khayalan. Khayalan artinya tidak nyata. Ya, artinya dia hanya ada dalam pemikiran si penulis. Hasil khayalan dari penulis. Ya, contoh orang tuanya. Saya ada 3 ciri-ciri tadi sudah berbicara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam apa tadi? Cerita. Ya, selanjutnya kita perhatikan dalam masalah teks, dimaksud teks di dalam, Sudah lihat teksnya? Sudah. Ntar ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks
sisi dalam. Ya, di sini. Ya sambil baca kamu lihat dia punya suluhan ya, baik. Kalau tidak ada langkah-langkah. Sudah. Siapa yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Apakah pekerjaan Ayah Diano menghasilkan barang atau jasa? Pekerjaan Ayah Diano termasuk menghasilkan barang yaitu meja dan kursi. Yang proses dalam kerja yang dilakukan oleh pengrajin orang tua. Iya, pekerjaan orang tua kamu itu apa? Siap. Ya, pekerjaan orang tua kamu adalah petani. Tidak ada yang dua, tidak ada ya? Ya, ini petani. Jadi pekerjaan orang tuamu adalah petani. Petani itu kerjanya untuk apa? Mengelola sawah. Setelah sawah itu dikelola, maka akan tanam padi, lalu yang itu akan nanti jadi apa? Beras. Lalu dipanen dia jadi beras. Kalau ayah kamu itu juga menghasilkan barang. Yang tidak menghasilkan barang itu yang disebut dengan pekerja apa? Jasa. Contohnya yang menghasilkan jasa itu apa? Siapa? Pekerjaannya sebagai apa? Yang menghasilkan jasa. Ya, Kevin. Guru. Ya, guru. Dia mendidik kamu. Contohnya hari ini saya memberi pelajaran kepada kamu, ya. Saya memberikan pengetahuan. Nanti kamu yang menjadi baik, ya. Yang bisa nanti kamu setelah saya ajar, kamu mengerti. Oh, ternyata begini cara kerja seorang pengrajin kayu, ya. Lalu tadi tentang cerita tadi itu tentunya kamu tahu dari seorang guru. Ya, kamu mendapat ilmu dari guru. Berarti guru di sini sebagai dia menghasilkan jasa, menghasilkan barang. Ya. Tapi sebelum kita Pak sudah bagikan kita dalam bentuk kelompok tadi. Ya, bagus ya. Ya, tapi sebelum kita masuk ke diskusi kita lihat dulu bahwa di situ kalau perhatikan ke slide itu sumber daya alam yang digunakan ayahku adalah kayu. Artinya kamu sendiri yang cari tahu, bagaimana prosesnya. Contohnya berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja. Prosesnya seperti apa? Menurut kamu proses pengolahan kayu ini? Bisa. Itu ada langkah-langkah dalam LKPD, ada 3 nomor, Bisa jawab? Bisa. Ya, silakan Pak bagi ini dulu, Ini. Nomor 1, pohon di hutan. Akan maju siapa? Siapa kelompok 1? Ya silakan. Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel masyarakat membutuhkan meja dan kursi dan dapat membelinya di toko tersebut. Baik, tepuk tangan untuk apa ini? Kelompok 2. Bagaimana sebaliknya kamu merawat kursi dalam kelompok kami? Sebaliknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Merawat kursi atau meja yang ada di rumahmu atau barang apa saja yang ada di kita, kalau dia di tempat-tempat yang aman. Itu yang tujuan dari menjaga barang-barang yang berasal dari sumber daya alam. Di sini kita ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi di sini pertama dia dari produsen. Ya, di mana produksi dia menghasilkan barang. Lalu barang ini diantar ke mebel ini. Yang disebut dengan distribusi barang, dari pengrajin kayu ke toko mebel. Dari toko mebel ini dan nanti ada datang pembeli. Atau yang disebut toko membeli kursi dan meja. Nah, pembeli ini yang disebut dengan konsumen. Konsumen itu yang disebut dengan apa? Pembeli. Pemakai. Kita tentang ada tes, Itu ayahku mendapat kayu untuk bahan baku. Ya silakan anak-anak baca, supaya ya. Sudah anak-anak sudah,
Nah, dengar sini nih. Nah, apa yang kamu baca di situ nih? Tentang apa? Dulu Indonesia, di Indonesia ini banyak sekali hutan, jadi penuhi oleh hutan. Nah, hutan-hutan itu sekarang sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena melakukan penebangan secara liar tanpa untuk melindungi upaya menjaga kelestarian. Bisa mengerti? Bisa. Lihat di situ contohnya di hutan Kalimantan. Seperti yang ada dalam teks, dahulu hutan Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Bayangkan, hutan Kalimantan atau hutan Indonesia dulunya dijuluki sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Dia menghasilkan oksigen untuk Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hutan-hutan mulai sudah gundul. Ada hutan yang ditebang itu apa? Untuk dijadikan apa? Oleh para petani. Balok. Iya, memotong kayu untuk dijadikan sebagai untuk ditanam kopi. Ada yang tanam kopi di hutan. Ada oksigen yang dihasilkan oleh hutan semakin berkurang. Terus menerus memotong dan yang ada di supaya sumber daya alam itu tetap ada atau tetap dilestarikan, maka kita perhatikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Gambar dalam. Ikan. Nah, itu bahwa kita apa yang terjadi, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak, Artinya pemanfaatan sumber daya alam seperti yang ada pada gambar di dalam harus dilakukan dengan secara terakhir, harus hemat, tidak boleh boros. Jangan sampai nanti habis terpakai, Lalu yang berikut bahwa kita pentingnya untuk menjaga sumber daya alam yang disediakan. Ya, contohnya apa yang perlu kita lakukan supaya kita menjaga sumber daya alam yang tersedia supaya dia tetap ada. Dia tidak akan Tidak boleh menebang hutan. tidak boleh menebang hutan. Siapa lagi? Siapa? Ya, Trin. Tidak boleh menangkap ikan. Tidak boleh menangkap ikan, tapi tidak boleh menggunakan apa? Bom. Atau obat. Obat-obat yang bisa mematikan ikan. Ya, baik, tepuk tangan untuk Trin dulu. Siapa lagi? Kalau kita begitu perlu kita menjaga kelestarian alam yang ada di sekitar kita. Ya, baik, kadang-kadang yang berkaitan dengan sumber daya alam, Baik, kita diskusi tutup. Cari bahasa menjadi sampah ya atau mulai ya. Perhatikan ke sini. Membuat kesimpulan sama-sama, Yang pertama tadi yang berkaitan dengan dongeng. Ya, saya tanya, unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tadi apa saja? Siapa yang tahu? Apa? Bekerja untuk menghasilkan jasa. Ya, guru. Ya, bagus buat. Guru menghasilkan jasa kemudian mendidik anak-anak untuk menjadi baik. Jangan ikuti ya. Selain guru yang berkaitan dengan berbagai pekerjaan. Yang berikut kita Tidak boleh menggunakan bom. ya menangkap ikan tidak boleh menggunakan bom. Lalu apa lagi? Sebagai kegiatan upaya untuk menjaga kelestarian ya, baik anak-anak sudah sampai di situ. Kita lanjut dengan ulangan, siap. Kerja sendiri, kelas semester. Hari 60 yaitu Benedictus Superolasa. Mana? Nanti kau ikut keren. Ada tiga nomor, Ini siapa tadi? Ya, kerja. Ada beberapa nomor. Ini soal tulis lagi nama.